Shalom God Lovers, mari hampiri hadirat Tuhan pagi hari ini. Karena di dalam hadiratnya, engkau akan mendapatkan kekuatan baru, sukacita, damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita semua hari ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Oh, haleluya. Biar surga bumi menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Oh, haleluya. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, Allah yang layak dimuliakan, Allah yang layak ditinggikan. Oh, haleluya Lord. Ku datang Tuhan
dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Shalom, jumpa kembali bersama Word from Heaven. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salam sehat buat kita semua. Segala sesuatu tentang kelahiran Yesus, semuanya berjalan dengan normal dan natural. Kecuali satu hal, yaitu tidak adanya benih seorang laki-laki pada rahim Maria. Roh Allah yang menaruh dan mengerami rahim Maria dan membuat dia mengandung. Pertanyaannya, benih siapa yang ditaruh oleh Roh Allah di dalam rahim Maria? Firman Allah atau perkataan Allah lah yang menjadi benihnya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 23, firman Tuhan ini berkata, firman Allah adalah benih yang tidak fana. Firman Allah yang diucapkan, dikatakan oleh Allah atau dinubuatkan oleh nabi-nabi. Firman Allah inilah yang menjadi benih, yang merupakan sumber daripada kelahiran Kristus. Itu sebabnya ada perkataan yang berkata firman Allah menjadi manusia, atau firman Allah nuzul menjadi manusia, yaitu pribadi Yesus. Benih firman Allah itulah yang ditaruh oleh Roh Kudus di dalam diri Maria. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Gabriel, malaikat Allah datang menemui Maria, dia membawa firman Allah, dia menyampaikan firman Allah itu kepada Maria. Maria yang semula tidak mengerti, tidak tahu tentang firman Allah dan rancangan Allah atas dirinya, tentu saja terkejut dan mengajukan pertanyaan, tetapi itu bukan menjadi masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika malaikat Allah membawa firman Allah itu kepada Maria, maka Roh Kuduslah yang mengerami, memasukkan firman Allah itu ke dalam rahim Maria, sehingga itu menjadi benih yang berbuah menjadi Yesus Kristus. Sebenarnya sebuah proses yang sama itu terjadi pula atas kita saat kita mendengar firman Allah. Agar firman Allah bisa terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus menerima dan memeliharanya di dalam hati kita dengan iman. Hati kita itu merupakan rahim dari firman Allah. Dan bersama-sama dengan iman yang kita miliki itu akan menghasilkan buah. Itu akan menghasilkan kejadian yang nyata. Contohnya, seorang wanita yang mengalami perdarahan 12 tahun di dalam Injil,
Ketika dia mendengar perkataan Yesus, ketika dia mendengar pengajaran Yesus, dia mengimani. Selama ini dia sudah berusaha mencoba berobat ke tabib ini dan ke tabib itu, melakukan segala macam upaya supaya dia sembuh. Sampai uangnya habis, dia tidak pernah mengalami kesembuhan. Ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus, dia menangkap itu, menyimpan dalam hati, dan menangkap dengan imannya. Maka ketika dia melangkah, menjamah jubah Yesus, sembuhlah dia. Mari kita tangkap setiap perkataan firman Allah yang kita baca atau kita dengar melalui khotbah atau renungan, lalu kemudian kita tangkap dengan iman, masukkan ke dalam hati, maka itu akan menghasilkan buah kenyataan di dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami sakit. Saudara mungkin mengalami kebangkrutan secara ekonomi. Saudara sedang menghadapi situasi yang sulit dalam rumah tangga saudara. Ya mungkin saudara sudah mengupayakan segala cara tetapi tidak ada jalan keluar. Malahan semakin sulit. Atau saudara menghadapi masalah dan persoalan dengan anak saudara, orang tua saudara, atau teman bisnis saudara, atau apapun itu. Mari dengar firman Tuhan, tangkap itu dengan iman saudara, dan masukkan ke dalam hati, renungkan firman Tuhan itu, maka itu akan menghasilkan buah di dalam hidup saudara. Mari kita mulai menangkap firman Tuhan dengan iman dan mengeraminya di dalam hati kita. Karena hati kita adalah rahim bagi firman Allah yang akan digenapi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman Tuhan lewat kisah Natal. Ketika Maria menangkap pesan Allah itu dan dia percaya bahwa firman itu digenapi dalam hidupnya. Dia mengaku sebagai hamba Allah. Dia menerima dan percaya, maka terjadilah dan digenapilah. Kristus lahir melalui dirinya di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, berkati setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.